Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran materi pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila, hari ini kita akan membahas tentang pendirian bangsa tentang dasar negara. Yang mana dasar-dasar negara kita, negara Indonesia itu terdiri dari yang pertama. Dasar negara yang pertama yang paling penting itu adalah Pancasila. Yang kedua itu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana dalam ide dasar negara itu terdapat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keempat kerakyatan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di bab ini saya sudah merangkum bagaimana undang-undang dasar yang di minggu kemarin sudah dibahaskan tentang Pancasila. Di bab hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 dalam ide-ide dasar negara Republik Indonesia. Nah, yang sudah dirangkum dalam materi yang akan dibahas sama screen video yang sudah saya siapkan slide-nya. Mari kita tonton bersama materinya. Nah, agar kita bisa memahami tentang ide-ide dasar negara ya yang berpancasila dan berundang-undang dasar 1945. Mari kita mulai dengan ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka. Pada Perang Dunia Kedua, kondisi Jepang itu terdesak. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, bila kita singkat menjadi BPUPK. Akhirnya, Dokuritsu Zunbi Chosakai dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Ini bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di dalam BPUPK itu terdapat dua badan, yaitu Badan Perundingan atau Badan Persidangan dan Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Ketua dari BPUPK adalah KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya adalah Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. Selama dibentuk, BPUPK telah melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, itu membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua, 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Koleksi Pringgodikdo menyebutkan beberapa nama yang berpidato pada 29 Mei 1945, yaitu ada Margono, Sosrodiningrat, Sumitro, Wiranata Kusuma, Werjaningrat, Surjo, Susanto, Sudirman, Dasaat, Roseno, Aris. Pada 30 Mei 1945, nah ada 9 tokoh yang berpidato dalam sidang BPUPK, yaitu Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Samsudin, Wongsonagoro, Surahman, Suwadi, Arahim, Sukiman, dan Sutarjo. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, ada 14 tokoh nih yang menyampaikan pidato, yaitu Supomo, Abdul Qadir, Hendro Martono, Muhammad Yamin, Sanusi, Lim Kon Hian, Munandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kusuma Atmaja, Oi Chong Hao, Parada Harahap, dan Buntaran. Pada tanggal 1 Juni, anggota BPUPK yang menyampaikan pidato diantaranya Baswedan, Muzakir, Otto Iskandar Dinata, dan Soekarno. Nah, terdapat 3 pokok bahasan nih dalam sidang BPUPK berkenaan dasar negara, yaitu apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan. Kemudian, masalah hubungan agama dan negara, serta apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan. Dalam sidang BPUPKI, ada beberapa tokoh yang menyampaikan ide tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno.
Muhammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia Merdeka yang isinya berbeda dengan isi pidatonya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Untuk isu Soekarno menyampaikan pula 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelima prinsip dasar atau filosofi Grondslag atau Weltanschauung tersebut oleh Soekarno tidak disebut dengan Pancadharma. Dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa, kelima prinsip tersebut dinamakan sebagai Pancasila. Selanjutnya kita bahas Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Setelah sidang pertama BPUPK usai, sejumlah anggota BPUPK itu mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil. Panitia pertama beranggotakan 8 orang, dan panitia kedua beranggotakan 9 orang. Nah, berikut ini nama anggotanya secara lengkap. Kalian bisa lihat langsung ya. Panitia 8 itu berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPK, yaitu usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan yang meminta mengenai dasar negara, usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi, usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara, usulan yang meminta mengenai warga negara, usulan yang meminta mengenai daerah, usulan yang meminta mengenai agama dan negara, usulan yang meminta mengenai pembelaan, serta usulan yang meminta mengenai keuangan. Sementara itu, Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara dan berlangsung alot karena terkait relasi agama dan negara. Dengan mengacu pada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakati rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah, sedangkan Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil keputusan Panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. Nah, karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan dibentuklah PPKI pada 9 Agustus 1945. PPKI kala itu belum menjalankan tugasnya karena situasi Indonesia yang semakin memanas karena kekalahan Jepang. Seiring dengan itu, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu 18 Agustus 1945, PPKI baru melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata Piagam Jakarta terjadi. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Kata-kata mana sih yang dihapus? Yaitu kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena khawatir dengan adanya 7 kata tersebut, sehingga berpotensi terjadinya perpecahan. Baiklah, terima kasih
Sekian pelajaran pendidikan Pancasila hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.